Oke baik, perkenalkan nama saya Petrus Rinaldi Wanggur, NIM 1803 0300706. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas review buku yang Bapak berikan dengan judul buku berbunyi The Cooperative Movement Globalization from Below. Buku ini terdiri dari 10 bab. Yang pertama, sejarah dan teori dari gerakan koperasi. Bab yang kedua, membandingkan kerjasama persaingan upaya individu. Bab yang ketiga, modal ekonomi standar dan globalisasi. Bab yang keempat, kerjasama dan keuangan mikro di Asia Tenggara dan Oseania. Bab yang kelima, gerakan koperasi di dunia. Bab yang kedelapan, upaya kerjasama Puerto Rico. Bab yang kesembilan, apa yang membuat kerjasama sama bekerja. Bab yang ke-10, globalisasi dari bawah. Oke baik, kita mulai dengan bab pertama, yaitu sejarah dan teori dari gerakan koperasi. Koperasi telah berkembang biak di seluruh dunia sejak 1980-an, menciptakan aktivitas koperasi di setiap sektor ekonomi dan memperoleh bagian terhormat dari berbagai pasar mereka. Koperasi sendiri muncul di Eropa pada abad ke-18 dan ke-19 dan telah menyebar ke seluruh dunia. Koperasi berbeda dari jenis perusahaan lain dalam beberapa hal. Yang pertama, koperasi sendiri membutuhkan partisipasi dari setiap anggota yang berada di bawah prinsip-prinsip, yaitu satu bagian, satu anggota, dan satu suara. Namun tetap relatif bebas dari pemerintah dan intervensi luar lainnya. Mendorong distribusi sumber daya yang adil, tidak menghasilkan keuntungan bagi pemilik, individu atau kelompok, dan berjuang untuk berkelanjutan. Berikutnya, teori gerakan koperasi. Landasan teoritis dari buku ini adalah gagasan bahwa kerjasama daripada persaingan menyediakan kondisi optimal. Teori gerakan koperasi. Landasan teoritis dari buku ini adalah gagasan bahwa kerjasama daripada persaingan menyediakan kondisi optimal ini untuk pasar yang bebas dan adil. Gagasan bahwa persaingan itu sendiri menghasilkan tangan tak terlihat tidak diasumsikan dalam teori ini. Alih-alih asumsi di sini adalah bahwa manusia pada dasarnya diciptakan sebagai makhluk yang kooperatif dan bahwa dalam konteks sosial yang kooperatif dengan pengambilan keputusan konsensus tangan tak terlihat. Yang kedua, membandingkan kerjasama persaingan upaya individu. 3 mode utama untuk mencapai tugas adalah: yang pertama, persaingan, kerjasama, dan upaya individu. Persaingan dapat didefinisikan dalam istilah permainan, di mana pemain berusaha mengumpulkan poin dan menang dengan mendapatkan lebih banyak poin daripada yang lain. Kerjasama juga dapat diartikan sebagai permainan, tetapi ini adalah permainan di mana semua pemain berusaha mengumpulkan poin untuk keseluruhan kelompok dengan menggunakan kemampuan dan bakat unik mereka. Yang ketiga, upaya individu. Upaya individu tidak melibatkan interaksi sosial sama sekali. Game seperti soliter atau lebih memecahkan teka-teki hanya membutuhkan upaya individu. Bab yang ketiga, modal ekonomi standar dan globalisasi. Modal ekonomi standar. Yang pertama, pasar bebas. Model pasar bebas paling baik dikonsepkan sebagai lelang terbuka pasar di mana semua penawar hadir memiliki informasi yang mereka butuhkan tentang produk yang dilelang dan menikmati peluang yang sama untuk menawar. Masa depan globalisasi. Para pendukung globalisasi telah menyajikan peningkatan kemakmuran bagi semua orang di dunia. Pekerja dan komunitas di seluruh dunia telah diberitahu secara efektif bahwa jika mereka mengurangi deregulasi, memotong dana untuk pelayanan sosial, pendidikan, dan kesehatan, dan secara umum menjadi lebih kompetitif, akan mengulurkan tangan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Bab yang keempat, kerjasama dan keuangan mikro di Asia Tenggara dan Oseania. Bintang perkembangan koperasi di Asia Tenggara tentunya adalah Grameen Bank of Bangladesh, dengan model kelompok perempuan desa untuk meminjam, menabung, dan memperbaiki keluarga. Gerakan koperasi di dunia. 3 contoh usaha koperasi di India memiliki sejumlah faktor yang sama. Yang pertama, kelompok desa kecil belajar mengarahkan pembangunan mereka sendiri. Yang kedua, kelompok koperasi menggunakan prinsip-prinsip penggunaan keuangan mikro untuk memanfaatkan usaha mereka.
Dan yang ketiga, semua jenis koperasi sedang menemukan cara untuk merepresikan diri mereka sendiri dan melihat diri mereka menyebar ke wilayah yang semakin luas di India, mana kasta tersebut dinamakan dengan kaum Dalit, yakni tingkat terendah dari kasta atau bisa dikatakan tak tersentuh, yang telah lama terhalang dari arus utama ekonomi di India. Sekarang dapat menemukan cara untuk membangun kehidupan yang memuaskan melalui keuangan mikro dan proyek koperasi mereka sendiri. Koperasi Ankuram Sanganam Ponam atau ASP menawarkan sistem ekonomi penuh untuk yang termiskin dari yang miskin. Kelompok swadaya, koperasi desa ini diorganisir dan diarahkan oleh masyarakat. Mereka telah mengesampingkan model ekonomi standar dan telah menafkahi mereka sendiri. Dalam ketiga jenis koperasi yang dijelaskan, koperasi pertanian ASP, koperasi ikan, dan koperasi susu, anggotanya menggunakan prinsip keuangan mikro untuk memanfaatkan proyek ekonomi mereka. Proyek-proyek ini semuanya cukup kecil sehingga mereka membutuhkan modal yang sangat sedikit dan yang dibutuhkan tersedia dalam bentuk pinjaman yang kecil. Bab yang keenam, pengalaman kerja. Mondragon Corporations atau bisa disingkat MCC sekarang mempertimbangkan tantangan utamanya untuk masa depan dan mempertahankan keunggulan barang-barang manufaktur berteknologi tinggi dan keunggulan sistem distribusinya. Dengan sistem distribusi yang dirancang dengan baik, tidak perlu grosir konvensional. Mengikuti perubahan pasar membutuhkan prioritas tinggi pada penelitian. Disitulah prioritas sekarang berada di Mondragon. Ekspansi baru-baru ini koperasi di luar Spanyol membawa serta tantangan yang sama sekali baru. MCC sekarang perlu menunjukkan kemampuannya untuk menjaga prinsip kooperatif dan demokratis, rasa kepemilikan kerja, dan miliknya misi globalisasi dari bawah. Jika berhasil, maka kerjasama akan menjadi alternatif yang benar-benar layak untuk globalisasi dari atas. Globalisasi yang dipaksakan yang diciptakan bukan untuk pekerja atau konsumen, tetapi untuk populasi kaya dan elit di dunia. Bab yang ketujuh, koperasi di Amerika Latin. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin lebih besar di Amerika Latin dibandingkan dimanapun di dunia. Kesan keseluruhan dari koperasi di Amerika Latin adalah bahwa gerakan ini tumbuh subur dan menjanjikan ekonomi yang lebih stabil dan kehidupan yang lebih sejahtera bagi komunitas tersebut. Bab yang ke-8, upaya kerjasama Puerto Rico. Setelah Perang Dunia II, warga dan legislator menjadi tertarik dengan gerakan koperasi. Model koperasi dipresentasikan ke universitas komunitas oleh seorang profesor tamu dari Universitas Nova Scotia pada tahun 1945 yang menawarkan alternatif model perusahaan eksploitatif yang dibawa ke Puerto Rico oleh perusahaan besar Amerika. Badan legislatif dibantu oleh para ekonom dari universitas segera menyusun serangkaian undang-undang yang membentuk departemen pemerintahan untuk mendorong dan mendukung pembentukan koperasi. Hingga Januari 2005, koperasi dari semua jenis termasuk koperasi simpan pinjam atau credit unions berjumlah lebih dari 268. Dana pemerintah baru untuk koperasi dicadangkan hanya untuk koperasi pemula baru. Yang kesembilan, apa yang membuat kerjasama bekerja? Jawaban sebenarnya adalah sekelompok orang yang menginginkannya berhasil. Dalam mengamati dan mewawancari orang-orang seperti itu, ada beberapa faktor yang menjadi jelas. Secara universal, faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan adalah kapitalisasi. Koperasi yang berhasil secara konsisten menemukan cara-cara kreatif untuk melibatkan seluruh masyarakat dalam programnya. Misalkan, beberapa pasar makanan koperasi telah memasukkan kafe makanan alami atau kedai kopi di dalam toko mereka. Sedangkan yang lain menampilkan pusat pendidikan komunitas atau toko kerajinan. Bab yang ke-10, globalisasi dari bawah. Apa yang dipelajari dari semua pembahasan tadi adalah bahwa modal sosial lebih penting daripada modal materi. Solusinya melibatkan prinsip sederhana bahwa ikatan norma sosial adalah yang terpenting bagi semua orang dan komunitas. Itu saja yang dapat saya sampaikan di bab 10, karena menurut saya isi dari
pembahasan bab 10 berisi tentang pembahasan dari bab-bab sebelumnya. Oke, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.